Belajar yuk. Nanggung nih. Ntar ya baru aja turun di Pochinki nih. Ntar tak nyusul. 3 hours later. Kok masih di situ? Udah sholat zuhur belum? Udah asar loh ini. Loh, emang udah asar? Aduh, nanggung nih bentar. Mana mau chicken dinner lagi? Aduh, kalah lagi. Kamu tahu nggak gimana kalau orang puasa itu tapi nggak sholat? Ceramah meneh. Ya deh, sholat nih. Ya. Dibilangin malah pergi. Bulan puasa, bulan Ramadan kita puasa wajib gitu, tapi puasanya itu wajib, tapi kita nggak sholat. Sedangkan sholat itu juga sama wajibnya, bahkan di luar bulan puasa pun kita juga wajib sholat. Terus gimana nasib puasa yang kita lakuin tuh kalau nggak sholat? Ya memang ada banyak pandangan tentang itu sih ya. Bagaimana ketika orang itu puasa wajib tapi nggak melakukan sholat wajib. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan rusak pahalanya gitu ya. Karena ketika kita melihat ada orang itu puasa wajib tapi dia tidak sholat, itu perlu kita tanyakan kepadanya, kira-kira nggak sholat kenapa gitu. Satu, seandainya dia tidak sholat karena dia memang mengingkari dalam hatinya itu bahwa sholat merupakan kewajiban bagi dirinya, maka saat itu juga dia telah melakukan kekufuran. Ketika ini terjadi, maka puasanya batal. Dan dia harus bertobat itu ya, karena sudah kufur. Namun, seandainya kayak ini tadi dia nggak sholat karena malas, karena game, hingga lalai gitu, ya mungkin masih terdetik keimanan dalam hati, meskipun ujung-ujungnya nggak sholat juga gitu, tapi dia tidak mengingkari kewajiban sholat bagi dirinya. Ya mungkin itu tidak batal puasanya, karena kalau puasa batal itu kan wajib mengqadha. Nah kalau ini mungkin tidak batal, tetapi mungkin tidak akan menghasilkan apa-apa dari puasa itu. Ada dua istilah, yang pertama muftirat dan muhbitat. Muftirat itu hal-hal yang membatalkan puasa, lantas orang yang melanggarnya harus mengqadha, harus menggantinya di hari yang lain. Tetapi satu sisi ada muhbitat. Muhbitat itu hal-hal yang membuat suatu itu rusak, menurun derajatnya gitu. Nah seperti ini, dia tidak sholat. Ada satu hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Na'udzubillah. Serem sekali ya, seharian puasa, berjam-jam, belasan jam dia puasa, nahan lapar, nahan makan, minum, dan menahan segala yang dilarang, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ironis, mengenaskan sekali seperti itu. Nah, itulah yang terjadi seandainya kita puasa wajib tapi tidak sholat, sehingga kita, na'udzubillah, itu terjadi pada diri kita. Kita lalai, meskipun ya kecuali beberapa hal ya, kita mungkin dalam perjalananmu tidak lantas boleh meninggalkan sholat, harus dijamak, harus di sholat meskipun ada rukhsah, ada jamak gitu ya, tapi harus wajib sholat juga. Karena sholat ini yang membedakan antara orang kafir dan orang muslim gitu. Nah maka ketika kita lalai, apa yang harus kita lakuin? Pertama kita tobat. Kita tobat, taubatan nasuha, kita mohon ampun kepada Allah dan berjanji, komitmen tidak akan mengulangi kelalaian itu lagi. Kita harus lebih rajin dan concern. Waktu sholat, kita sholat, kemudian tidak tertinggal, apalagi sengaja meninggalkan itu. Nah gitu, maka bulan puasa ini ya kita sama-sama meraih pahala dari Allah, berkah dari Allah dengan melakukan semua bentuk ibadah yang disyariatkan, khususnya adalah sholat 5 waktu yang ini menjadi kewajiban baik di bulan puasa maupun di luar bulan puasa ya.